Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Nur Rahman dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer yaitu merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan standarisasi jaringan komputer yaitu untuk dapat digunakan oleh banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian OSI dan TCP/IP. OSI atau Open System Interconnection Layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Kemudian TCP/IP layer dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense dari Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasaran ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Nah, ini berikut gambar dari kedua model tersebut, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk yang TCP/IP model hanya 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan link or network interface. Lalu layer application yaitu berfungsi sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Lalu layer presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian layer session yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu, layer session ini juga dapat dilakukan resolusi nama. Kemudian masuk ke lower layer dari OSI model, yaitu pertama layer transport berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima. Kemudian layer network dapat berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian layer data link. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame yang berhubungan dengan where kemudian diangkat melalui media. Kemudian layer physical berfungsi untuk mendefinisikan media dan menjaga transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kemudian layer application dari TCP/IP model. Layer application ini berfungsi menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Kemudian layer transport yaitu berfungsi untuk menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Layer ini mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Kemudian layer internet yaitu memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP, addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet layer ini memiliki satu protokol, yaitu TCP/IP. Kemudian layer link or network interface yaitu berfungsi mendefinisikan protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data.
Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Kemudian perbedaan keduanya, perbedaan dari TCP/IP model dan OSI model, yaitu TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Sedangkan OSI model adalah terdapat beberapa layer, yaitu application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Kemudian TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus. Sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Kemudian jika standar yang digunakan pada jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs internet, melainkan pada OSI layer yaitu dapat mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya terlebih dahulu di situs pada situs internet yang menyediakan standar tersebut. Dan terakhir, TCP/IP model memiliki kepopuleran terakhir, yaitu dari TCP/IP model lebih populer digunakan karena lebih sederhana, sedangkan OSI model kurang populer untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakses internet. Kemudian berikut layer OSI model, model, yaitu ada di application, ada file transfer, browser, email, remote login, memory resolution, IP address. Lalu di presentation session ada FTP, TFTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP3, Telnet, RLogin, DNS atau domain name system, dan DHCP. Lalu untuk transport ada TCP dan UDP. Nah, TCP UDP ini akan saya jelaskan pada berikut ini. TCP dan UDP. Nah, pertama, TCP dapat diandalkan jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang. Sedangkan UDP tidak dapat diandalkan. Jadi jika mengirim suatu pesan atau data, lalu kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum, dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman. Kemudian TCP berurutan ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan atau satu demi satu. Tetapi UDP tidak berurutan ketika mengirimkan dua pesan secara bersamaan. Kemudian ketika berorientasi sambungan atau connection oriented, sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Sedangkan UDP tanpa koneksi atau pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Yang keempat yaitu berat atau heavy work. Ketika tingkat level terendah dari TCP tercapai dalam urutan yang salah, permintaan pengiriman ulang data harus dikirim dan bagian lainnya harus dikembalikan semuanya. Sedangkan UDP ringan atau lightweight karena tidak ada permintaan pesan, tidak ada track koneksi yang lainnya, hanya menjalankan dan melupakannya. Kemudian yang kelima, streaming data atau paket dibaca sebagai satu alur data tanpa mengetahui batas setiap data terakhir dan data yang lain mulai. Sedangkan UDP datagram paket dikirim secara individu dan dijamin utuh ketika tiba. Satu paket dibaca satu persatu per panggilan. Kemudian TCP ada email, file transfer, dan World Wide Web. Sedangkan UDP yaitu domain name system, video streaming, voice over, dan game online.
Kemudian network protokol, ada beberapa protokol-protokol di bawah ini, yaitu yang pertama Serial LAN Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP. Kemudian Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Lalu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, ini sering kita jumpai, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP ini mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Lalu Telnet atau Telekomunikasi Network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian File Transfer Protocol atau FTP, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi, yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya. Lalu network protokol selanjutnya yaitu SSL atau Secure Socket Layer, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Kemudian Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang digunakan protokol ini yaitu MRTG, Redut, dan lain-lain. Lalu SSH, Secure Shell, protokol jaringan ini memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu POP3 atau Post Office Protocol version 3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. AMAP ini memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu Internet Control Message Protocol atau ICMP, yaitu utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan. Lalu Point-to-Point Protocol, protokol ini yaitu untuk paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network atau WAN. Kemudian Domain Name System atau yang disebut DNS, yaitu distribusi database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Lalu yang terakhir HTTPS, versi aman dari HTTP yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu protokol komunikasi dari World Wide Web. Kemudian port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien, atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server itu. Port dapat dikenali dengan 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number. Nah, kemudian ada well-known port atau reserved port. Nah, well-known port ini memiliki range 0 hingga 1023 untuk mengidentifikasi layanan jaringan pada jaringan IP pribadi atau internet publik. Kemudian port ini merupakan port standar atau port umum yang sudah diterapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Lalu port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Port yang paling umum yaitu 80 mengidentifikasi lalu lintas HTTP untuk server web. Terlihat pada gambar port number 80.
memiliki protokol TCP dan application HTTP. Kemudian register port. Register port ini didaftarkan oleh IANA dengan range 1024 hingga 49151. Port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.